Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Hari ini kita langsung saja materi ya. Kebetulan alhamdulillah hari ini tuh yang WA ke saya itu banyak ya. Jadi hari ini saya ingin buat video singkat. Saya ingin jawab pertanyaan buat teman-teman yang bertanya melalui WA ya. Saya jawab aja dalam bentuk video ini ya. Mudah-mudahan jawaban ini yang bisa membuat teman-teman itu jadi lagi lebih semangat yang saat ini sedang terpuruk masalah hutang, kebingungan, ketakutan. Simak video ini, mudah-mudahan ini jawaban bisa membuat teman-teman lagi semangat. Intinya, ketika teman-teman saat ini sedang kesusahan, kebingungan, dan nggak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan hutang, saran saya, jangan putus asa, jangan nyerah, tetap yakin hidup kita itu Allah yang atur, hidup kita itu Allah yang kendalikan. Jadi Anda jangan takut, tetap terus ibadah, tetap terus mendekatkan diri pada Allah, jangan nyerah, harus kuat, dan insya Allah dipastikan Anda kuat. Kalaupun Anda benar-benar terpuruk, nggak ngerti harus berbuat apa, tanamkan dalam hati dan pikiran Anda bahwa insya Allah semua masalah yang Anda hadapi itu pasti bisa terlewatin, dan itu Allah yang sudah menjanjikannya bahwa kalau seberat apapun masalah yang kita hadapin pasti kita mampu. Baik, pertanyaan gini ya, singkat aja. Dalam mengamalkan, dalam riyadhah, jangan menunggu keajaiban. Keajaiban itu dia haknya Allah, dia mutlak haknya Allah. Keajaiban itu makin kita tunggu, dia makin jauh. Jadi ketika Anda beribadah, ketika Anda berriyadhah, ketika Anda bersolawat, sudah lepaskan saja, pasrahkan saja semuanya pada Allah, biarkan hasilnya itu Allah yang selesaikan, Allah yang memberikan, itu bukan kita. Kalau Anda selalu berpikir misalnya, kan ini banyak teman-teman yang WA ke saya tuh, Pak Ustadz, malam hari ini saya ingin ngamalkan sholawat 1000 kali, mudah-mudahan dengan sholawat itu keajaiban itu datang. Iya, pernyataan itu menurut saya nggak salah, tapi memang benar. Saya juga dulu mengalami begini, ketika saya mengamalkan sesuatu ibadah, misalnya sholawat, tahajud dan segala macam, itu harapannya supaya pertolongan Allah itu datang, keajaiban itu datang, solusi itu kita temukan. Tapi Anda jangan fokusnya ke sana. Jangan serta-merta pikiran Anda itu berpikir solusi keajaiban, jangan. Selalu saya bilang ya, bahwa rumus keajaiban itu, dan ini saya temukan karena pengalaman saya, rumus keajaiban itu melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban, dan itu berkali-kali saya sampaikan. Lepaskan dulu semua beban masalah kita yang ada dalam pikiran kita itu ke Allah. Lepaskan hutang kita, kesulitan kita, semuanya beban masalah yang kita tanggung itu lepaskan ke Allah. Ketika kita melepaskan itu semua ke Allah, pasti kita akan menerima segala resikonya. Resikonya itu apa ya? Kalau kita misalnya hutang, kita nggak bisa bayar, pasti kita resikonya itu kita dimaki, dihina dan segala macamnya, bahkan diancam, pokoknya yang nggak enak, itu pasti. Dan kita harus terima itu. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa kesulitan apapun yang Anda alami saat ini, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Itu aja deh intinya. Pokoknya kalau saat ini Anda sulit kali ekonomi, kemudian Anda sulit bayar utang, nggak ketemu jalan keluar, udah deh, tarik diri, jangan salahkan yang lain, jangan salahkan siapapun. Misalnya kan Anda ditipu, sekarang udah deh, lepasin itu, jangan cari alasan, salahkan saja diri Anda. Salahkan saja diri kita, bahwa yang terjadi ini secara sadar atau tidak sadar itu semua karena dosa dan kesalahan kita. Nah, di perjalanan kita dalam menerima resiko itu, kita sulit, kita bingung, kita cemas, kita takut, kita hampir putus asa, anggap saja semua itu jadi jalan ampunan. Maka selalu saya bilang bahwa coba deh ente fokus pada ampunan Allah aja dulu. Doanya tuh, ya Allah, jika memang kesulitan yang ku alami saat ini, banyaknya hutang yang kutanggung saat ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Coba ente latih itu. Anda latih, Anda fokusnya minta ampun sama Allah. Anda banyakin istighfar. Habis tahajud tuh bener-bener banyakin istighfar saja sama Allah. Minta ampun, astagfirullah, ampuni ya Allah, ampuni, sampai benar-benar air mata Anda tuh berkecucuran, sampai Anda nggak bisa menahannya. Biarkan saja Anda menangis, biarkan saya dada sesak itu tertumpahkan dengan air mata Anda akibat dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Sudah lepaskan semuanya sama Allah. Benar-benar minta ampun sama Allah, udah deh, nggak usah minta yang lain deh. Karena kalau kita memikirkan solusi, memikir keajaiban, hidup kita tuh makin pusing, makin nggak tahu kita harus berbuat apa. Karena solusi keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Nah, hari ini saya buat video singkat ini memotivasi teman-teman semuanya. Hari ini tuh saya dapat WA itu banyak kali yang isinya itu putus asa, nyerah, bertanya itu
Pak, gimana sih supaya keajaiban datang? Pak, saya sudah ngamalkan semuanya kok keajaiban belum datang. Pak, saya sudah sholawat tapi pertolongan Allah belum datang. Gimana Pak? Bla bla bla, banyak pertanyaan. Pokoknya intinya pertanyaan itu bagaimana caranya mendatangkan pertolongan Allah. Nah, saya katakan bahwa pertolongan Allah itu hadir pertama kali adalah dengan ketenangan hati kita. Pikiran dan jiwa kita tuh tenangkan dulu. Makanya ketika Anda dihadapkan satu persoalan yang membuat Anda itu pusing, takut, cemas, langkah awal yang Anda harus lakukan itu jangan panik dulu. Berusahalah untuk menenangkan pikiran dan jiwa kita dulu. Jangan serta-merta pikirkan solusi. Tarik napas dulu, rileks dulu, tenangkan dulu, terima dulu semuanya. Terima dulu kepahitan itu. Saya selalu bilang bahwa ketika Anda sedang sulit, Anda ketakutan karena diancam berbagai alasan lah, utang segala macam itu. Pertama terima dulu. Terima dulu kesulitan itu dengan ridha, dengan ikhlas, dengan rela. Setelah Anda terima itu, tenangkan pikiran, setelah itu Anda bergerak untuk meminta pertolongan Allah lewat apa? Sholat. Anda sholat, perbaiki sholat, kemudian tahajud, kemudian banyakin sholawat, banyakin istighfar. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut kelas online ini, di Rialdo itu kan ada panduannya. Kerjakan tuh, tapi langkah awal yang harus Anda lakukan adalah tenangkan dulu pikiran. Walaupun saya paham di saat kondisi seperti itu sulit ya untuk menenangkan diri ya, menenangkan pikiran itu sulit, karena kita sedang diancam. Apalagi besok harus bayar dan segala macamnya lah, itu tuh sulit ya untuk menenangkan pikiran kita. Tapi mau nggak mau harus lakukan itu. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu hadir di saat hati dan pikiran kita tenang. Setelah Anda tenang, kemudian Anda pun istighfar, baca la haula wala, baca zikir yang bisa membuat hati Anda tenang, itu yang bisa membuat hati kita. Karena hanya orang-orang yang mengingat Allah itu hati akan tenang. Jadi kalau Anda ingin tenang itu banyak ingat Allah, berzikir saja. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah baru dimaki, ya Allah baru diancam, ya Allah gimana ini besok harus bayar utang, ya Allah pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istighfar, la haula wala, sholawat, mana yang menurut Anda nyaman, yang penting Anda berzikir. Nah setelah itu Anda lepaskan semua tekanan itu. Kalau Anda memikirkan yang disampaikan tuh dasar kamu ya nggak tanggung jawab segala macam, Anda akan pusing. Biarkan kata-kata itu lewat dalam pikiran kita sehingga nggak masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga nggak mengganggu vibrasi positif kita ini gitu. Jadi kalau kita dimaki, dihina segala macamnya, sudah deh belajar untuk lepaskan itu semua, pasang ya Allah hamba ikhlas, mudah-mudahan dijadi jalan ampun. Setelah itu udah jangan ingat lagi, Anda lanjutkan lagi perjalanan. Anda riyadhah lagi, kerja lagi seperti biasa. Harusnya gitu. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa sepahit apapun, seterpuruk apapun hidup Anda, percaya deh, pasti selesai dan Anda pasti mampu. Intinya tinggal Anda terus sungguh-sungguh latih jiwa raga, datang ke Allah yang sungguh-sungguh, benar-benar minta ampun sama Allah, insya Allah semuanya akan ditolong sama Allah, semuanya akan diselesaikan dengan cara-cara. Intinya fokus ke Allah, minta perlindungan ke Allah. Tidak ada tempat perlindungan yang terbaik kecuali ke Allah. Ketika Anda dimaki, dihina, relakan, ikhlaskan. Katakan dalam hati, ya Allah hamba ikhlas, hamba ridho, ini semua salah hamba. Mudah-mudahan semua ini jadi jalan ampunan atas dosa yang hamba lakukan. Udah habis itu Anda lakukan lagi. Perkara Anda bisa mau bayar, sudah deh pasrahkan ke Allah. Yang penting Anda bergerak, berikhtiar secara dunia dan berikhtiar secara akhirat. Artinya ibadah tetap kencangkan. Ya Anda kerja seperti biasa. Biarkan, yang penting Anda sudah lapor ke Allah, sudah bermohon ke Allah. Urusan Allah kasih seperti apa, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Biarkan semuanya itu Allah yang atur. Yang penting kita tetap lakukan yang terbaik, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar butuh pertolongan Allah. Itu aja teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi saya katakan, tetap semangat, jangan nyerah, jangan putus asa, tetap yakin. Insya Allah pasti ditolong Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.